Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Linda Puspita dari Jogja. Banyak banget DM yang nyaranin untuk buat vlog, nanyain perjalanan susah senengnya kuliah di kebidanan. Jadi yang pertama itu sebenarnya aku dari SMA itu nggak ada niatan buat kuliah di kebidanan. Terus akhirnya kakakku perempuan nyuruh aku kuliah di salah satu stikes yang sekarang udah jadi universitas. Terus abis itu kelas 3 SMA nih kan belum ada pengumuman ujian nasional. Dulu kan aku lulusan 2012 itu masih pakai ujian nasional. Terus lulusannya itu juga nunggu hasil ujian nasional. Sebelum ujian nasional itu aku daftar di universitasku yang sekarang universitas. Terus aku gelombang yang pertama. Gelombang pertama itu ada tahapannya. Yang pertama itu ada tes. Terus tesnya itu yang pertama ada tes tulis. Terus yang kedua itu ada jalur PMDK. PMDK itu jalurnya dari rapot dari semester 1 sampai akhir itu terus di rata-rata. Dulu tuh rata-rata 7,5 apa 8 gitu, aku lupa. Terus yang ketiga itu ada jalur PMB. PMB itu jalur dari prestasi di luar akademik. Dan aku pakai jalur yang PMDK itu pakai rapot yang semester 1 sampai akhir. Dan aku nggak pakai ujian, terus cuman ujian kesehatan aja. Jadi sebelum aku dinyatakan pengumuman hasil ujian nasionalku, aku udah keterima di stikesku itu dan mengikuti ujian kesehatannya. Ujian kesehatannya itu yang pertama mulai dari tinggi badan. Minimal tinggi badannya itu 150 atau 55 gitu. Terus untuk tes kesehatannya itu cuman cek mata, gigi, sama apa ya, cuman secara umum aja. Terus ditanyain karena aku ada minus matanya berapa, nggak sampai yang dibuka gitu. Terus di tempatku juga ada ujian Al-Quran, baca Al-Quran. Terus abis itu jadi aku dinyatakan lolos masuk ke stikesku itu. Terus ujian nasional juga alhamdulillah dinyatain lulus. Terus aku masuk kuliah itu tahun 2012. Itu kan masih nunggu beberapa bulan itu aku di rumah. Aku nggak ada gambaran tuh bidan itu kerjaannya ngapain, terus kayak gitu. Terus akhirnya setelah lulus dari SMA nunggu 3 bulan, terus aku akhirnya masuk kuliah. Sangat senang banget. Semester 1 aku ngekos di daerah kota karena jadwal kuliahnya itu emang padat banget, dari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai setengah 6 sore. Dan masih banyak tugas. Dan kalau aku pulang jaraknya ke rumah sampai ke kampus itu 45 menitan. Jaraknya 45 menit. Jadi aku akhirnya memutuskan untuk kos. Dan ternyata mungkin masih penyesuaian ya. Aku semester 1 itu masih ngerasa ya ampun, kuliahnya padat banget, tugasnya banyak banget. Dan di setiap semester itu pasti ada ujian prakteknya.
ujian prakteknya itu sama dosen, jadi satu-satu kayak eval itu per bilik satu orang, jadi setiap materi apa kita evaluasi gitu. Terus suatu ketika kan ada pas semester 1 suruh ngafalin panggul ibu hamil, dan itu kan banyak banget tulangnya, itu ada berapa ya, satu panggul itu ada 30-an lebih namanya tulang, dan aku kos terus harus nyari makan sendiri, nyuci baju sendiri, bener-bener aku tuh malah kos tuh malah aku sakit. Terus akhirnya aku memutuskan nggak kos, cuman 1 semester aja. Terus ya untuk yang ngafalin panggul tadi akhirnya aku tuh belajar tapi kayak hafalan gitu. Jadi pas evaluasi paginya itu dosen tahu kalau aku cuman hafalan. Terus akhirnya dosen itu nanya, kan udah urut, setelah aku selesai terus dosenku nanya ini apa, dan bener-bener namanya hafalan tuh emang pasti lupa, dan bener aku lupa. Dan akhirnya aku inhal itu remedi nggak bayar sih yang untuk evaluasi itu. Terus pokoknya semester 1 itu sama 2 itu masih penyesuaian, soalnya kan dari SMA ke kuliah itu beda banget. Semester 1 di stikesku dulu tuh udah ada prakteknya itu di rumah sakit. Nah kalau semester 1 itu pelajarannya itu baru yang dasar kayak penyakit umum gitu, jadi prakteknya juga di bangsa umum, tapi shiftnya juga shift sama kayak orang kerja gitu, ada 3 shift, ada pagi, siang, sama malam. Dan jangan kira kalau kita praktek itu enak. Kenapa? Ya adalah yang kalau kita praktek itu kan kita cari ilmu, kita juga yang butuh. Ada beberapa yang senior itu ya ada yang penyampaiannya menurut kita itu galak, ada, terus yang baik juga ada. Jadi kita semester 1 itu diajarin mulai dari mandiin pasien, terus ngelepas infus. Kalau pasang infus kita belum dibolehkan. Nah kita cuma ngeliat aja. Itu semester 1 itu prakteknya 1 minggu atau 2 minggu aja gitu. Terus pokoknya setiap semester itu ada praktek di rumah sakit. Terus kelas semester 5-6 kan semester akhir, akhirnya udah kita naik ke semester akhir ke semester 5-6. Semester 5-6 itu udah jarang banget ada kelas di perkuliahan, jadi kita lebih fokus ke praktek. Jadi semester 5-6 itu kita nggak ada kelas, cuman kita praktek selama berapa bulan gitu. Sambil praktek kita juga ngaskepnya itu besok next video aku akan kasih tahu berapa ngaskepnya, logbooknya. Jadi setiap logbook sama ngaskep itu ini beda kasus ya. Terus kita juga sambil praktek kita juga ada praktek itu juga sambil ngerjain tugas akhirnya itu KTI, karya tulis ilmiah. Kita ngambil salah satu kasus yang terjadi atau angka kematian ibu atau bayi yang tertinggi. Aku ambil anemia ibu hamil trimester 2. Untuk next videonya aku akan jelasin KTI dan lainnya. Mungkin itu dulu penjelasan susah seneng di kebidanan yang jelas. Kalau kita ada niat, insyaallah bakal dilancarkan. Apapun itu, dulu aku dapat pembimbing yang paling temen-temen paling killer di kampus. Oke, next video, see you.